Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim, wabil khusus untuk keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Mudah-mudahan karena Allah kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan jika ada saudara kita, keluarga kita yang sedang mengalami sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan ridhonya, dengan rahmatnya, dengan syifatnya. Kalaupun ada saudara kita yang sedang mungkin berusaha, bekerja, merantau di luar daripada wilayah Indonesia, ya, meninggalkan keluarga dan semuanya, semoga bisa menjadi seseorang yang sukses, tercapai segala cita-citanya. Dan jika saudara kita mungkin yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Ya, ini kalau bahasa kerennya mungkin ada jombloan dan jombluwati. Nah itu ya, baik laki ataupun perempuan yang belum mendapatkan pasangan, ya, yang belum menikah, karena nikah itu juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan, yang diajarkan dalam agama kita. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan jika ada saudara kita, keluarga kita mungkin dalam berumah tangga selama ini belum mendapatkan momongan atau keturunan, dengan segala proses tersendiri, semoga Allah memberikan keturunan, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada saudara kita, khususnya mungkin kaum hawa, kaum ibu, ya. Sabar, terus usaha dan berdoa. Karena kembali lagi, segala sesuatu hal yang menyangkut tentang masalah keturunan ini adalah merupakan kuasa dan hak Allah, ya Khalik, Allah yang menciptakan atas semuanya. Dan jika mungkin ada saudara kita yang saat ini sedang mungkin belajar atas segala sesuatu hal, khususnya mungkin para santri Padepokan Kalijogo yang selama ini mungkin mengkaji, belajar sesuatu hal sedikit banyak tentang ilmu di Padepokan Kalijogo, semoga kelak ilmunya itu manfaat barokah. Dan saudara-saudara kita yang sedang mungkin menggapai sebuah impian, cita-cita, semoga semuanya bisa sukses, berkah, selamat di dunia wal akhirah. Salam hormat kami dan salam bangga kami juga kepada seluruh jajaran Bapak TNI dan Polri dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas amanah, ya, yang sifatnya mungkin secara mungkin luas, ya, untuk rakyat Indonesia, untuk negara kita, semoga diberikan kekuatan, perlindungan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, pengasuh Padepokan Kalijogo, ya. Di sini juga mohon maaf, ingin saya sampaikan marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, penuh keberkahan ini, kita masih diberikan nikmat umur, ya, untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa. Dan nanti jangan lupa, sebelum mungkin akhir daripada puasa ini, kita menunaikan juga, yaitu zakat fitrah sebagai pembersih jiwa kita, diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan atas segala yang menjadi perintah Allah, khususnya menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, ya. Semoga puasa kita ini tidak sia-sia, semoga mendapatkan hasil dan kita mendapatkan kemenangan secara fitri, secara semuanya, ya, bersih luar dalam, lahir batin, karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya sedulur, ya.
Pada sore hari ini sedikit saya mungkin ingin berbagi, baik itu mungkin pengalaman, baik itu mungkin ilmu yang saya dapatkan, yang saya pelajari, dan sekaligus menjawab daripada mungkin pertanyaan sedulur kita, pemirsa, seluruh pencinta channel Padepokan Kalijogo, yaitu menyangkut tentang fenomena alam jin. Kenapa ini saya bahas? Ya karena mungkin kalau kita bicara makhluk Allah selain manusia, kita kembali lagi atas firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin wal insa dan manusia liya'budun, kecuali beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari satu buah firman Allah yang tertulis yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ini sangatlah jelas bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia. Yang paling utama adalah kita sama-sama untuk beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mungkin di sini konsepnya manusia punya ketentuan tersendiri, ya, mempunyai syariat tersendiri, hukum-hukum sendiri. Mungkin jin juga mempunyai, ya, ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan ataupun mungkin ya tidak dilakukan, karena memang manusia dan jin itu sendiri, kita ini semua adalah makhluk ciptaan Allah. Hanya karena mungkin beberapa faktor satu sama lain sedikit berbeda, tetapi ya tidak terlalu jauh perbedaan itu. Ya kalau kita bicara sedikit mungkin ya saya sampaikan yang dimana yang saya mungkin ketahui bahwasanya sesuatu hal yang dominan yang membedakan kita dengan jin. Yang pertama, manusia kita diciptakan dari tanah, sedangkan jin itu dari api. Manusia itu bisa dilihat seperti kita ini, ya. Allah membekali dengan anugerah indera, panca indera, sehingga kita bisa dilihat atas semuanya. Tetapi kalau jin itu sendiri makhluk Allah yang tertutup atau tersembunyi, yang tidak bisa kita mungkin lihat langsung dengan mata zahir kita. Tapi kita harus meyakini, ya. Karena kembali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah berfirman, ya, di ujung daripada mungkin permulaan ayat Al-Baqarah ini, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi mereka yang beriman kepada sesuatu hal yang gaib. Jadi walaupun kita tidak berdampingan secara langsung, tidak bisa bersentuhan seperti umumnya kita mungkin dengan keluarga, dengan saudara kita sesama manusia, jin itu ada dan wajib kita yakin. Selain itu juga Allah menciptakan malaikat yang dimana memang alamnya berbeda, tempatnya berbeda. Nah, di sini yang menjadi sesuatu hal tekanan tersendiri yaitu bahwasanya jin dan manusia Allah ciptakan memang semata-mata yang paling utama kita untuk beribadah. Hanya memang mungkin ketika prosesnya di sini yang terkadang mungkin sedikit menjadi kontroversi, yang dimana karena kita sendiri mungkin jarang mau memahami, mempelajari bagaimana jin itu, ya, secara mungkin wujud, secara mungkin bentuk, secara karakter, secara hukumnya. Karena tidak sedikit manusia ketika sudah bicara tentang jin yang ada, mungkin ya secara umum mungkin rasa penasaran, ya, rasa penasaran. Terus yang kedua rasa takut yang luar biasa. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan takut kepada makhluk jin.
takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang perlu digarisbawahi, apapun bentuknya jin itu, jin adalah ciptaan Allah, sama seperti kita. Kalaupun toh jin mempunyai sebuah kekuatan, jin mempunyai sesuatu hal kelebihan, ya itulah yang Allah berikan. Tetapi untuk saudaraku, mari kita kembali atas diri kita, bahwasanya jin itu sendiri mempunyai titik kelemahan, yaitu ketika manusia semakin mempertebal imannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin itu takut kepada kita. Nah, untuk saudaraku, jadi salah satu kunci utama membentengi diri kita daripada gangguan, godaan, baik itu jin ataupun setan, adalah dengan cara mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Banyak. Yang utama kita menjalankan atas perintah Allah dan menjauhi atas larangannya. Dalam kehidupan manusia mungkin kita cara bersosialisasi, mungkin cara kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita, perbanyak kita lakukan kebaikan dan utamakan apapun yang kita lakukan, ya kalau bisa selalu kita mengucapkan dengan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim agar berkah semuanya. Nah, kembali sedikit ya, saya ingin sampaikan daripada tentang fenomena yaitu alam jin atau jin itu sendiri, yang dimana mungkin sedikit banyak saudara kita sudah membaca, mempelajari. Ya, di sini tidak ada salahnya saya berbagi menurut apa yang saya mungkin pelajari, ketahui ya selama ini. Jadi secara tidak langsung sedikit saja ya, karena kalau banyak-banyak saya takut salah, karena ranah kalau untuk sesuatu hal yang bicara tentang jin ini sendiri ada ahlinya sendiri, terutama beliau-beliau para ustadz, para kiai, para habaib yang mungkin memang lebih menguasai ilmu agama. Karena saya sadar diri, saya sendiri bukan siapa-siapa. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Hanya sebatas hamba Allah yang dhaif. Yang dimana di sini karena memang ada saudara kita, keluarga kita yang menanyakan, ya kalaupun saya tahu, saya mampu, insya Allah saya jawab. Selebihnya silakan mungkin ya menggali ataupun belajar kepada ahlinya. Nah, itu. Jadi ada yang bertanya, Raden Romo, apakah jin itu sendiri mempunyai jenis, bentuk atau wujud yang berbeda-beda? Tentu ya, untuk saudaraku bahwasanya jin itu ya, kalau kita mungkin ibaratkan dalam kehidupan mungkin manusia, mohon maaf biar lebih mudah dipahami, mereka juga ya sama seperti kita. Mereka punya kehidupan, mereka dibebani atas hukum-hukum tertentu, mereka punya golongan-golongan tertentu, mereka ada yang baik, ada yang jahat, mereka ya minum, ya makan, ya sakit, ya mati ataupun meninggal. Hanya iblis yang Allah tangguhkan umurnya sampai hari kiamat ya. Nah itu, walaupun dalam arti mungkin bahwasanya iblis sendiri ini ya bangsa jin ya, yang dimana mungkin proses perjalanannya yaitu yang berasal asal mula menurut sejarah Islam yang saya mungkin baca, yang saya pelajari, yaitu malaikat Azazil yang mungkin ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, semua penduduk surga itu sujud dan tunduk atas perintah Allah, tetapi karena kesombongannya, jadi iblis ini membangkang, tidak mau, mengatakan saya lebih baik. Nah, jadi hati-hati saudaraku dimanapun berada.
sedikit ucapan, kalimat terkadang yang menimbulkan kesombongan, ketakaburan itu bisa menjadikan murka Allah. Jadi hati-hati dalam ucapan kita, lisan kita. Jadi mereka punya kehidupan seperti kita. Mereka juga mungkin, ya, kalaupun toh tidak salah menurut yang pernah mungkin saya pelajari dan saya dengar, ya punya agama tersendiri, punya kasta kedudukan sendiri, punya tempat-tempat tersendiri seperti hanya manusia. Hanya karena jin itu tersembunyi, tidak terlihat. Kalaupun memang mungkin terlihat, karena mungkin itu atas protes tertentu, atas kehendak Allah. Dan kalaupun orang-orang yang bisa melihat makhluk jin itu sendiri, ya juga orang-orang tertentu, tidak semuanya. Karena saya pribadi, ya, kalau ditanya apakah pernah melihat jin secara langsung, secara wujudnya, saya katakan belum. Dan bagaimana bentuknya, wallahu alam, saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Tapi kalau mungkin melihat seperti sosok kayak, mohon maaf ya saya sampaikan, ada mungkin pocong, kunti, gondoruo, itu adalah penjelmaan, baik itu dari mungkin jin itu sendiri ataupun dari korin yang menjelma, ya, yang dimana bisa ketangkap dengan zohir kita. Tetapi aslinya wujud jin seperti apa, wallahu a'lam, saya tidak tahu, saya tidak ngerti, ya. Saya takut nanti saya salah, jadi saya sampaikan ini. Nah, itu. Karena kalau tidak dikaji dan memahami atas ini semuanya, nanti kita takutnya tergelincir. Karena jin ini sendiri, mohon maaf, ya mereka juga punya sifat-sifat tertentu. Mereka juga punya nafsu seperti manusia. Nah itu makanya dalam kehidupan mereka yang secara tidak langsung, ada yang mungkin bekerja, ada yang usaha, ada yang petani, ada yang ibadah dan lain sebagainya. Dan sedikit bahwasanya ya dalam bentuk ataupun mungkin jenis jin yang Allah ciptakan, yang pertama yaitu sepertiga mereka wujudnya itu mempunyai sayap yang mereka bisa terbang, ya, di udara. Yang kedua, seperempatnya sendiri mereka berwujud seperti anjing dan ular. Dan yang ketiga, seperempatnya mereka menetap seperti dalam kehidupan manusia, jalan seperti kita. Nah itu. Jadi di sini kalau ditanya, ya kita hidup manusia bisa melewati mungkin proses baik itu di darat, udara ataupun air. Dan jin itu ya lebih dulu Allah ciptakan sebelum kita. Jadi secara tidak langsung mungkin mereka punya kelebihan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa. Nah itu yang dimana mungkin ya saya tidak bisa menjelaskan secara konkret, karena intinya kita tidak usah takut dengan jin. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita takut kepada jin, ketakutan itulah yang menjadikan jin itu semakin kuat untuk menggoda kita dalam bentuk apapun. Dan sekali lagi juga saya sampaikan khususnya untuk sedulur Padepokan Kalijogo, ya, dan para santri, ya, dalam mengkaji sesuatu hal tentang jin dan alam jin, ya jangan terlalu lebay, jangan terlalu lebih. Jangan sedikit-sedikit orang ditakut-takuti dengan jin. Wah ini ada jin, ada jin, ada jin. Ya itu tadi. Makanya di sini pentingnya kita juga selain kita belajar mungkin tentang ilmu warisan leluhur, tentang mungkin ilmu adat Jawa, ya ilmu kebatinan. Yang paling utama, apalagi mengkaji tentang makhluk Allah ini, ya semuanya ada di Al-Quran. Kita harus belajar fondasi agama agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjerumus. Memang benar bahwasanya Allah menciptakan jin itu juga dibekali dengan segala sesuatu hal, yang dimana tujuan daripada jin bisa menggoda manusia, nantinya itu akan menjadi penghuni dan bisa masuk neraka dengan mereka. Nah, jadi Allah menciptakan
surga neraka itu untuk salah satunya manusia dan golongan para jin. Makanya di sini kita sebagai manusia yang beriman, mari kita pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita melangkah, ingat kita zikir sama Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, jangan terlalu kita mungkin berlebihan tentang masalah jin itu sendiri. Intinya Allah menciptakan kita, ya, Allah membebani secara syariat hukum dalam kehidupan manusia. Kita jalankan saja perintah Allah, kita jauhi perintah Allah. Kita nggak usah sibuk ngurusin jin. Belum tentu orang-orang yang mungkin, ya, yang dibilang ahli, mereka sendiri apa yang mereka sampaikan tentang jin dan lain sebagainya, katanya melihat langsung dan sebagainya, itu benar, karena kebenaran ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan hanya manusia, jin juga itu ya punya sifat pendusta, sama dengan manusia, ada yang baik, ada yang buruk, dan semuanya. Karena yang maha mengadili, yang maha menghisap atas segala sesuatu hal semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi untuk saudaraku yang mungkin khususnya belajar tentang kebatinan, dunia spiritual, dunia gaib, ya boleh kita mengkaji, tapi tetap kajian itu mengarahkan kita kembali lagi untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah kita mungkin jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jin ini kan makhluk seperti kita. Jin itu sama seperti kita, ketentuannya diberikan beban dan memang tugas yang salah satunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita berpikir secara jernih, ya kenapa kita harus mungkin takut sama jin? Kenapa sampai kita mungkin minta-minta kepada jin? Nah, itu karena kebodohan kita, karena kita sendiri tidak mengenal ilmu agama, tidak mengkaji, dan kita tidak mengaji. Nah itu, jangan hanya gara-gara belajar dunia gaib, dunia spiritual, ya, kita sendiri sibuk ngurusin jin, sibuk cari-cari jin, tapi kita tidak pernah sibuk untuk mencari bekal kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi jin itu punya tempat tersendiri, punya proses sendiri, punya kehidupan sendiri, tidak jauh seperti manusia. Ya untuk saudaraku, makanya saya sampaikan jangan terlalu berlebihan. Intinya cukup kita mengimani saja tentang sesuatu hal yang gaib, yang Allah ciptakan, yang tidak bisa dilihat dengan zahir. Kalaupun kita penasaran, kalaupun ingin tahu, ya cukup pelajari semampu kita. Jangan terlalu kita terpelosok jauh. Takutnya kalau kita tidak punya bekal yang kuat, yang cukup, nanti kita tersesat. Karena jin ini gampang sekali membisiki hal-hal yang indah, menyesatkan manusia. Agar apa? Biar banyak temennya nanti masuk neraka. Nah itu. Jadi kalau jin aja masuk neraka, ngapa kita ikut-ikut? Udah deh, lebih baik kita kembali lagi kepada fitrah kita. Bulan Ramadan ini jadikan sebagai pembelajaran untuk kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak kita sedekah, ya, perbanyak kita ibadah. Insya Allah dilipat gandakan semua rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan takut pada jin, karena rasa takut yang ada pada diri kita itu akan menjadikan jin semakin bebas mengganggu kita, merajalela, menggerogoti kita. Tapi semakin kita kuat imannya, jin itu akan semakin kecil dan semakin jauh. Nah itu, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita melangkah, kita zikir kepada Allah. Minimal kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi, jin itu ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang kafir. Nah itu. Jadi muslim ini samanya mungkin seperti manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, fasik ini yang dimana menjalankan atas hukum Allah, tapi melakukan juga atas apa yang dilarang Allah. Dan kafir ini yang memang dia sendiri tidak mengakui dan murtad atas apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, karena di sini kelemahan kita kan memang
jin itu bisa mengganggu kita, ngoda kita, sedangkan kita sendiri mungkin nggak bisa mengganggu jin, mengganggu setan. Jadi untuk saudaraku, hati-hati ya, pertebal iman kita pada Allah Subhanahu. Lebih utama kaji tentang ilmu agama agar kita tidak salah jalan, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kalaupun selama ini kita banyak dosa, kita lalai atas segala perintah Allah, kita mohon ampun ya. Di bulan Ramadan ini adalah bulan ampun, bulan yang penuh berkah, bulan suci, bulan yang penuh doa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah juga, semoga virus corona diangkat oleh Allah. Semoga alam kita kembali stabil. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala bala dan musibah, dari segala sesuatu hal yang ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun toh mungkin ada sesuatu hal yang salah, yang kurang berkenan, karena kebodohan saya, karena kekurangan saya, kepada saudaraku dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, di sini saya hanya ingin memberi sedikit pengetahuan menurut yang saya tahu, dan intinya tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Sampai berjumpa lagi kita di sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara dimanapun berada. Siji wadah ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.